Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Hmm. Wabarakatuh. Hmm. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita eh, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah kita dengan judul Pengaruh Pertemanan Toksik terhadap Kesehatan Mental. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai hasil penelitian kami, pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, mari kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Munadil Irfan selaku moderator dengan NIM 1251360048. Perkenalkan, nama saya Anggita Sari dengan NIM 1251360017. Dan saya Gradian Abdul Malik yang bernim 1251360012. Baik, sebelumnya penelitian ini menurut hasil diskusi kami yaitu munculnya keresahan. Keresahan ini itu keresahan terhadap lingkungan toksik. Nah, dari keresahan ini muncullah yang namanya hasil penelitian kami yaitu pengaruh pertemanan toksik terhadap kesehatan mental kayak gitu. Baik, sebelum saya membahas lebih dalam, saya ingin membahas di bagian pertama dulu yaitu bab pertama itu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini yang pertama latar belakang. Jadi latar belakang dan fenomena lingkungan pertemanan merupakan faktor yang krusial yang membentuk eh, kepribadian dan pola hidup remaja melalui interaksi sosial dan pemodelan perilaku. Namun saat ini sering ditemukan fenomena toxic people, yaitu individu yang memiliki sifat beracun dan cenderung merugikan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Dan pertemanan yang tidak sehat ini ditandai dengan perilaku manipulatif, egoisme, dan pengucilan sosial yang berisiko tinggi dapat menurunkan kesejahteraan psikologis remaja. Dan juga lingkungan pertemanan merupakan faktor yang penting yang memengaruhi pola hidup remaja saat ini. Jadi lingkungan pertemanan merupakan lingkungan sosial bagi remaja di mana para remaja berinteraksi dengan teman-teman sebaya mereka satu dengan yang lain, dan lingkungan ini terdiri dari bermacam-macam mulai dari teman sekelas, tetangga, dan komunitas di sekitar mereka. Nah, hal tersebut memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang dan perilaku khususnya pada remaja. Dan lingkungan pertemanan ini memengaruhi gaya hidup remaja melalui interaksi sosial, pemodelan perilaku, dan pengaruh dari teman-teman di lingkungannya. Baik, itu tadi pendahuluan atau latar belakang. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang rumusan masalah. Apa sih masalah dari apa yang kita eh, bahas dari hasil KTI kami ini? Jadi, rumusan dan tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana pengaruh dan dampak psikologis dari hubungan pertemanan toksik terhadap kesehatan mental remaja, serta apa saja bentuk perilaku negatif yang sering muncul dalam relasi tersebut. Adapun tujuan utama yaitu untuk menganalisis kondisi kesehatan mental remaja yang terjebak dalam hubungan toksik serta mengidentifikasi dampak psikologis yang timbul. Melalui kajian ini, diharapkan kesadaran remaja akan pentingnya mengenali ciri-ciri pertemanan yang rusak dan dapat meningkatkan eh, emosional mereka, dapat menganalisa, dapat membandingkan yang mana kesehatan, yang mana lingkungan yang sehat, dan yang mana lingkungan yang sebenarnya dapat mereka jauhi. Nah, hasil dari kajian ini, kita itu eh, ingin para pembaca dapat menganalisa
bagaimana cara membedakan di antara kedua tersebut, mengenali ciri pertemanan yang rusak, dan dapat meningkatkan demi menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Baik, selanjutnya yaitu landasan teoritis. Nah, landasan teoritis ini eh tinjauan teori variabel yaitu secara teoritis. Toxic people di sini didefinisikan sebagai individu yang secara aktif menghambat pertumbuhan orang di sekitarnya dan merampas harga diri mereka melalui perilaku yang interpersonal secara destruktif. Hal ini sangat berdampak pada kesehatan mental, khususnya pada mental remaja, yang dimana menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menurut mereka kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup dan bekerja secara produktif. Dalam perspektif hubungan interpersonal ini dan pertemanan toksik yang mencerminkan tahap kemunduran di mana pola komunikasi yang buruk mulai merusak keseimbangan psikologis suatu individu yang terlibat dalam eh, lingkungan yang toksik begitu. Dan penelitian-penelitian yang relevan terhadap hasil dari karya tulis ilmiah kami itu didukung oleh teori dari berbagai penelitian terdahulu, yaitu memperkuat bukti bahwa lingkungan pertemanan toksik yang dipenuhi intimidasi dan dipenuhi manipulasi berdampak signifikan terhadap munculnya kecemasan, stres, hingga depresi pada remaja. Dan temuan-temuan terbaru juga menunjukkan bahwa dilema emosional dalam pertemanan ini tidak hanya merusak kesehatan mental, tetapi juga menurunkan konsentrasi pada saat belajar di kelas dan prestasi akademik siswa juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi coping yang sangat tepat, termasuk penguatan nilai-nilai religitas, dan edukasi mengenai cara mengantisipasi hubungan yang rusak untuk menjaga kestabilitas emosi khususnya pada remaja. Baik, itu tadi yang saya dapat presentasikan, bagian pendahuluan, bab pertama dan latar belakang, terus rumusan masalah, dan juga mengenai landasan teoritis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Gradian. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih rekan Zaki Munadil. Saya akan melanjutkan presentasi untuk eh, ke bab selanjutnya yaitu bab 3 dan bab 4. Pada bagian ini, saya akan memaparkan metodologi penelitian serta hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional yang bertujuan untuk melihat berpengaruh pertemanan toksik terhadap kesehatan mental remaja. Variabel penelitian terdiri dari pertemanan toksik sebagai variabel independen dan kesehatan mental sebagai variabel dependen. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring yang diisi oleh 17 responden dengan teknik persuasive sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah mengalami pertemanan toksik seperti ejekan, pengabaian, perasaan, dan tuntutan emosional. Pengalaman tersebut berdampak pada kesehatan mental antara lain munculnya stres, kecemasan, overthinking, serta penurunan fokus dan harga diri. Untuk mengatasi hal tersebut, mayoritas responden memilih menjaga jarak atau memutuskan hubungan dengan lingkungan pertemanan yang tidak sehat sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan mental. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertemanan toksik memiliki pengaruh negatif terhadap kesehatan mental remaja.
Sehingga penting bagi individu untuk mampu mengenali dan menghindari hubungan pertemanan yang merugikan secara psikologis. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Anggita Sari. Baik, adapun terakhir yaitu bagian penutup. Jadi, di sini kita dapat simpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertemanan toksik itu memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental responden. Nah, berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh 17 responden, diperoleh gambaran bahwa mayoritas responden pernah mengalami bentuk pertemanan yang mengarah pada perilaku toksik. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi bentuk-bentuk dari perilaku toksik yang sering muncul dalam hubungan, seperti ejekan yang merendahkan, diskriminasi, tuntutan emosional sepihak, pengabaian perasaan, serta pengucilan sosial. Nah, responden yang pernah terlibat dalam hubungan tersebut ini cenderung mengalami tekanan perasaan, stres, kecemasan, overthinking, penurunan harga diri, serta gangguan fokus dalam kegiatan akademik. Dampak psikologis dalam lingkungan pertemanan toksik ini cenderung mengalami kelelahan emosional akibat tekanan psikologis yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kualitas hubungan pertemanan berperan penting dalam menjaga keseimbangan kesehatan mental remaja. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil dari eh, hasil dari penelitian kami mengenai pengaruh pertemanan toksik terhadap kesehatan mental. Sekiranya apa yang menjadi penelitian kami dapat menjadi acuan bagi pembaca untuk dapat menganalisis bagaimana cara mereka membandingkan antara eh, antara pergaulan yang sekiranya bisa dihindarkan, yaitu pergaulan yang bisa dikatakan tidak sehat, dan juga dapat membandingkan yang mana saja pergaulan yang dapat kita ikuti atau dalam tanda kurung pergaulan yang sehat. Seperti itu, teman-teman. Cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja langsung. Foto Mbak, nggak sih? Tuh.